Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 ingin berbagi sedikit edukasi mengenai apa sih lembaga keuangan syariah itu. Berikut adalah nama-nama teman-teman dari kelompok 7. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Yang pertama ada definisi asuransi. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min dan penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'aman, lahu atau musta'min. At-ta'min memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda. Namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21 atau DSN MUI tahun nomor 21 tahun 2011 disebutkan, asuransi syariah atau takmin takaful tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad. Selanjutnya, definisi asuransi syariah dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang ada pada asuransi. Asuransi syariah mengandung 3 unsur yang harus dilaksanakan dan 3 unsur yang harus dihindari. Unsur-unsur yang harus dilaksanakan yaitu yang pertama ada at-takaful atau tolong-menolong, yang kedua tabaruk atau hibah atau dana kebajikan, yang ketiga itu akad. Kemudian unsur-unsur yang harus dihindari yaitu yang pertama ada unsur horor atau ketidakpastian, dua maisir atau judi untung-untungan, yang ketiga itu riba. Baik, saya akan lanjutkan resiko asuransi syariah. Untuk yang pertama ada resiko spekulatif. Penjelasan dari resiko spekulatif: dalam manajemen risiko investasi mengenal 3 turunan. Turunan tersebut terdiri dari 3 kemungkinan atau disebut spekulasi, yaitu mengalami kerugian, mendapatkan keuntungan, atau balik modal. Manajemen risiko dalam takaful juga tak lepas dari tabaruk atau kumpulan dana kebajikan peserta. Lembaga keuangan syariah sebagai penyelenggara takaful sekaligus pemegang amanah dana tabaruk. Di akhir periode tertentu akan mempublikasikan laporan keuangannya, sehingga nasabah akan mengetahui hasil akhir dari 3 resiko spekulatif yang mungkin terjadi, untung, rugi, atau balik modal. Untuk yang kedua ada resiko alamiah. Penjelasannya, risk adalah segala resiko yang harus ditanggung nasabah jika sewaktu-waktu terjadi musibah. Yang termasuk dalam resiko alamiah adalah bencana alam karena tergolong takdir atau resiko yang tidak dapat dielak. Selain itu, kematian karena kecelakaan juga termasuk dalam resiko alamiah, karena manusia tidak dapat terhindar dari kecelakaan atau kematian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat asuransi syariah bagi masyarakat, yaitu ada beberapa manfaat asuransi syariah. Yang pertama, adanya tolong-menolong melalui dana tabaruk. Yang kedua, ada distribusi dan alokasi surplus underwriting. Yang ketiga, ada pembagian hasil sesuai akad. Dan yang keempat, adanya bebas dari riba. Yang kelima, lebih transparan. Yang keenam, diawasi Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin transaksi sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, ada prinsip asuransi syariah.
Yang pertama, tolong menolong atau ta'awun. Yang kedua, adil. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, rela atau ridho. Yang kelima, kepercayaan. Adapun yang keenam, terbebas dari riba. Yang ketujuh, terbebas dari perjudian. Yang kedelapan, menghindari ketidakpastian goror. Yang kesembilan, akad sesuai syariat Islam. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan pengembangan asuransi syariah. Pengelola asuransi syariah dikelola secara transparan, baik dari segi penggunaan premi dan surplus asuransi maupun distribusi pendapatan investasi. Tujuan pengelolaan dana tersebut adalah untuk mengoptimalkan kinerja bagi pemegang polis kolektif dan individu. Asuransi syariah menggunakan konsep dua jenis dalam cara kerjanya, yaitu akad tijarah atau mudharabah sebagai dasar akad untuk tujuan komersial dan akad tabaru atau subsidi yang digunakan sebagai dasarnya atas kebaikan dan saling membantu. Selanjutnya, perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan banyak peminatnya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Asuransi syariah merupakan upaya saling melindungi dan tolong-menolong antar pemegang polis. Model risk return asuransi syariah menggunakan sistem akad berdasarkan hukum Islam. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia yang tumbuh sangat pesat sejak tahun 2011. Perkembangan tersebut tercermin dari munculnya berbagai perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Hingga saat ini, tren asuransi syariah terus meningkat. Berdasarkan riset AASI, ditemukan asuransi syariah di Indonesia tercatat 11,55 triliun, di mana terjadi peningkatan 51,89% pada Juni 2021. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.